Jadi menarik kalau kita bicara tadi Abi menyinggung soal pengukuran, apalagi pengukurannya menarik kalau kita bicara soal manusia. Pengukuran soal manusia ini sesuatu yang unik buat saya. Saya sekolah dan ikut kursus tentang pengukuran manusia, tetap nggak dapat gitu apa sih yang diukur gitu. Sebenarnya ya. Karena kalau kita mau mengukur kan sebetulnya objeknya harus ada. Betul. Mau ngukur meja ini nggak kelihatan ya agak susah. Tapi kalau di HR itu kan justru objeknya banyak konstruk yang sifatnya laten. Saya belajar motivasi sampai umur sudah sampai putih rambutnya mikirin motivasi, nggak pernah lihat motivasi letaknya di mana. Gitu. Sama teman-teman neurologi, kalau dibedah otak motivasi adanya di mana gitu ya, nggak pernah ada gitu, nggak pernah tahu gitu ada di mana. Hebatnya di sekolah saya ngajarin ngukur gitu. Dan keluar ukurannya, ya hebat kali kan berarti gitu ya. Nah itu menarik. Jadi itu menarik. Itu satu ilmu sendiri yang sangat spesifik dan unik. Dan akhirnya kedua kalau kita ngukur kita harus punya alat ukur pasti dan kita harus punya satuan ukur. Nah bicara satuan ukur di mana-mana ini kadangkala menarik gitu. Saya sering apalagi kalau hasil survei dan lain sebagainya gitu. Akhirnya saya disebut nyeleneh misalnya. Ada engagement score 80. Ada yang engagement score 40. Terus saya bertanya, yang 40 itu setengahnya dari 80. Jadi kalau ada 2 orang yang engagementnya 40 itu sama dengan 80 karena matematika bicara 40 tambah 40 sama dengan 80. 4 meter tambah 4 meter sama dengan 8 meter. Oh nggak bisa Pak, ini ordinal gitu ya. Ordinal gimana gitu. Karena azas pengukuran selalu ada azas yang disebut aditivitas. Ya dijumlahkan harus seperti itu. Nah jadi agak sulit kita bicara area pengukuran objektif. Ya, ditanya gini aja deh, jangan jauh-jauh. Ketika survei, satuan ukurnya apa? Meter, sentimeter, atau apa? Kalibrasinya seperti apa? Itu akan ribut dan panjang. Meskipun teknologinya sudah ada. Kenapa? Ya karena kita nggak mau move on. Move on kepada modern test theory. Kita masih pakai tes atau teori tes yang lama, yang masih penjumlahan itu adalah segalanya, frekuentis ya artinya. Dan itu pun belum kalau dalam Islam belum diterapkan secara kafah. Dalam pengertian begini, dokter kalau mau nyuntik vaksin di Jakarta sama di Makassar, cc-nya emang beda? Enggak. Harus sama. Karena mau nyuntik kan. Iya. Coba sekarang kalau orang mengukur IQ. Jakarta sama Sorong. Mau disamain? Nggak bisa. Itu 2 hal yang berbeda gitu ya. Jadi itu baliknya. Jadi alat tesnya adalah yang seperti apa. Kalau saya mendingan ada breakthrough. Ada breakthrough. Jangan jadi, saya agak setuju dengan pendapatnya Dean ya. Dean itu kalau dalam bukunya itu bukan dalam bukunya, dalam presentasinya The Transforming Performance Measurement Rethinking, dia bicara kita jangan sampai kejebak sama polisi pengukuran. Bicara validitas, bicara reliabilitas, bicara ukuran-ukuran yang sangat begitu gitu ya. Tapi ketika ditanya, udah ngukur banyak nih, ini kalau rekrutmen, udah pakai tes banyak banget. Pertanyaan satu, ini orang akan bertahan berapa lama di perusahaan itu? Nggak bisa jawab. Nggak pernah bisa dijawab. Itu satu. Kedua, ini kalau gua rekrut sekarang, gua kasih semua fasilitas, dia akan perform atau enggak? Jawabannya pakai if lagi. If, jika. Terus nanti kalau nggak, kenapa ini nggak perform? Nah, dia ngelesnya karena waktu perform itu harus ada lingkungan. Lingkungan banyak banget gitu faktornya. Padahal itu nggak diukur gitu dalam rekrutmen. Bahwa ini dipengaruhi sama leadershipnya, dipengaruhi sama ini supervisor. Itu kan nggak bisa kita ukur. Jadi
Saya justru pengen ngajak rekruter. Karena musuh rekruter hanya dua. Time sama akurasi. Bagaimana dia bisa menghasilkan seorang kandidat yang pas dalam waktu yang relatif tepat. Kemudian akurasi. Akurasi apa? Akurasi prediksinya. Kenapa disarankan? Karena ini dia misalnya cocok dengan perusahaan ini dan dia akan stay lama gitu. Karena yang saya kembangkan adalah algoritma rekrutmen itu tidak hanya sampai disarankan, tidak disarankan untuk satu jabatan. Tapi saya akan bilang, hati-hati orang ini kalau tidak dipelihara ininya, 8 bulan akan keluar. Nah itu prediktif gitu. Jadi moving dari pendekatan deskriptif rekrutmen, deskriptif analisis. Jadi membuat laporan yang panjang begitu itu kan deskriptif ya. Bisnisnya hanya baca gini, disarankan, tidak disarankan. Hanya itu. Padahal kita menghasilkan panjang banget itu hanya itu. Padahal value-nya kalau Anda bicara value yang jual value and solution dua itu. Tapi dua ini kalau dikaitkan dengan kenyataannya tadi, dia orangnya keluar atau enggak, dia perform atau enggak, tidak punya daya prediksi yang bagus. Ketika disarankan, apakah Anda yakin dia tahun depan akan ngasilin performance yang bagus? Datanya nggak ada. Nggak berani karena nggak punya data. Gitu. Jadi algoritmanya nggak ada. Nah, kita harus berani rekrutmen ini sudah menggunakan pendekatan yang disebut rekrutmen predictive analytics. Dari yang descriptive analytics. Apalagi kalau tadi mau bicaranya mau jadi strategic partner. Mau tadi strategic partner bicaranya deskriptif yang lalu. Jadi kayak kalau bawa mobil itu lihatnya spion yang kecil ke masa lalu gitu. Yang depannya nggak dilihat gitu ya. Nah, kita bicara like orang, rekrutmen itu like orang bawa mobil pakai kaca yang besar lihatnya ke depan pakai Google Map. Sehingga dia bisa bilang, "Pak, kita akan tiba 2 jam kemudian." Walau alam bisa gitu sampainya 2 jam kemudian itu, tapi kita udah punya perakiraan ETA dan lain sebagainya dengan strategi demikian. Nah itu yang saya bilang. Jadi moving to recruitment predictive analytics. Tentunya di situ perlu kalau predictive analytics, tentunya perlu kesiapan data. Kemudian orangnya juga harus punya mindset yang data driven, bukan intuition driven, gitu ya. Ini kayaknya pas karena apa? Wetonnya pas, feelingnya pas gitu ya. Bukan itu gitu. Tapi kita punya proven kalau dari daerah sini, strict data ya, ini 6 bulan gitu kuatnya. Tapi kalau yang dari daerah sono itu 1 tahun kuat sampai 2 tahun. Cuma performance-nya baru bisa perform 8 bulan kemudian karena kayak mesin diesel gitu ya, lama pemanasannya. Nah, yang hal-hal yang kayak begini yang justru ditunggu sama si pebisnis. Ya. Bayangkan kalau misalnya si rekruter itu bahkan bisa memprediksi performance. Ini orang baru bisa perform, ini nanti 2 tahun kemudian atau 2-3 tahun kemudian. Si siapa? Pebisnis akan bisa mikirin portfolio. Oke, kalau 3 tahun lagi, aduh kelamaan nih bisnis sudah 2 tahun gitu. Jadi jangan rekrut orang yang kayak begini, gitu ya. Jadi ada yang semacam contingency plan atau risk management yang harus dikelola oleh si rekruter, sehingga rekruter akhirnya juga bisa dihitung return on investment-nya. Nggak hanya quality of hire, hit rate dan lain sebagainya yang kalau ditanyain apa hubungannya quality of hire sama revenue? Jawabannya walau alam bisa gitu. Bisa gitu. Kita bicaranya bisnis gitu. Betul. Gitu, Wi. Oke. Thank you, Will. Jadi saya simpulkan sedikit bahwa hari ini ya ukuran penting ya. Maksudnya kalau salah alat ukur ya kacau balau semua gitu ya. Ukur dari mana misalnya dari Kampung Melayu ke Senen misalnya. Oke, sentimeter ya bisa ya. Iya. Walaupun ribet juga tuh ya. Pakai meter oke, pakai kilometer yang repot kan pakai kilogram maksudnya begitu kan. Gitu kan ya. Nah, itu yang masih berlaku yang enggak mau bisa lagi. Kilogram bisa. Bisa ya. Orang Madura kan semua. Semua sorry Sarah. Tapi itu produktif maksudnya bagus juga ya. Karena orang Madura itu ya produktif semua, semua diukur maksudnya. Pakai kilogram. Bagus. Ini masih yang repot kan tadi kalau
ukurannya sesuatu yang harus diukur dengan ukuran panjang dan lebar diukur pakai bobot berat, bobot berat itu kan repot jadinya kan, dan akhirnya merugikan dunia usaha itu sendiri dan kandidat itu sendiri. Nah ini yang masih berlaku tuh. Nah tadi orang-orang yang nggak mau move on pada dunia rekrutmen